Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Berada di urutan terbawah, tim pemenangan nasional pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar berencana untuk menggandeng sejumlah influencer untuk mendongkrak elektabilitas. Tim pemenangan nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar akan menggandeng sejumlah influencer untuk menaikkan elektabilitas pasangan calon di media sosial. Pasalnya menurut hasil survei beberapa lembaga, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 ini berada di tingkat terendah dari dua paslon lainnya. Hal ini disampaikan Ko-Kapten Tim Pemenangan Nasional Amin, Sudirman Said, Kamis kemarin. Kalau melihat survei di bawah ya sudah kita jadikan cambuk gitu. Betul, semua transparan bagaimana kita kemampuan berbelanjanya gitu. Tapi kita optimis bahwa suasana darat itu jauh lebih baik daripada suasana udara. Dengan tidak mengabaikan bahwa kita terus berusaha di udara. Sejumlah teman sekarang sedang berdiskusi dengan influencers ya, untuk memperbanyak itu, dan rasanya traction-nya itu magnetnya mulai makin menguat. Sudirman Said menyampaikan TPN Amin akan fokus mendongkrak elektabilitas paslon ini. Ia yakin dengan kerja tim pemenangan nasional Amin akan membuat pasangan Anies Caimin makin dikenal, khususnya di media sosial. Sebelumnya elektabilitas pasangan Anies Caimin berada di urutan terbawah. Hasil sejumlah lembaga survei seperti diantaranya Indobarometer dengan perolehan hasil pasangan Amin 18,3%, Carta Politika dengan perolehan hasil pasangan Amin 24,3%, dan Populi Center dengan perolehan hasil pasangan Amin 18,4%. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, rencana menggandeng sejumlah influencer untuk pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi pilihan tim pemenangan nasional. Dan menurut hasil dari beberapa lembaga survei, Anies Gus Imin memang berada di posisi bawah dibandingkan dengan dua paslon lainnya. Dan berikut saya akan jabarkan bagaimana terkait dengan hasil survei di sejumlah lembaga survei dalam pemaparan berikut ini. Yang pertama kita akan melihat elektabilitas Capres dan juga Cawapres terbaru ini dari Indobarometer yang dilakukan pemirsa pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2023. Maka dari hasil surveinya, hasilnya Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini masih memimpin dengan 34,2% hasil elektabilitasnya. Disusul dengan Ganjar Pranowo yaitu 26,2% dan pasangan Amin atau Anies Muhaimin Iskandar ini di peringkat ketiga elektabilitasnya dengan surveinya 18,3%. Selain Indobarometer, apakah sejumlah lembaga survei lainnya juga punya hasil yang mirip-mirip? Kita juga akan lihat pemirsa dalam slide berikutnya. Yang ini adalah Carta Politika. Untuk Carta Politika sendiri ini dilakukan surveinya pada tanggal 26 Oktober hingga 31 Oktober 2023. Hasilnya masih sama, walaupun memang angkanya sedikit mengalami perbedaan. Oh, saya ralat. Justru di sini 36% itu dipimpin oleh pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Dan berikutnya di peringkat kedua, baru pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Sementara untuk pasangan Anies Baswedan ini masih berada di peringkat ketiga. Jadi memang ada perbedaan. Yang pertama tadi, sementara yang kedua Carta Politika justru pasangan dari Ganjar Mahfud MD ini justru yang memimpin. Tapi secara margin kalau kita lihat dari Prabowo dan juga Ganjar ini tidak terlalu jauh. Perbedaannya hanya sekitar 1 sampai dengan 2%. Lalu berikutnya pemirsa kita lihat lagi ini dari Populi Center yang melakukan surveinya. Populi Center ini di tanggal 29 Oktober hingga 5 November 2023. Kalau ini hasilnya masih Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka yang memimpin dengan 42,5%. Sementara di peringkat kedua yaitu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini 21,9% dan Anies Baswedan yang bertengger dengan 18,4% hasil survei elektabilitasnya. Lalu bagaimana dengan survei lembaga survei berikutnya yaitu LSI? Juga hampir-hampir mirip pemirsa. Untuk LSI sendiri ini melakukan surveinya di tanggal 16 Oktober hingga 18 Oktober 2023. Hasilnya pun bahwa Prabowo dan Gibran ini masih memimpin 35,9%. Sementara untuk pasangan Ganjar Mahfud MD ada di 26,1% dan Anies Baswedan yakni 19,6%.
Bagaimanakah dengan yang berikutnya? Yaitu dari indikator politik Indonesia. Kita melihat di indikator politik Indonesia, ini melakukan surveinya dari tanggal 27 Oktober hingga 1 November. Dan hasilnya ini juga sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu Prabowo di 40,6% untuk survei elektabilitasnya. Sementara untuk Ganjar Pranowo ini di peringkat kedua, elektabilitasnya dengan 27,8%. Dan untuk Anies Baswedan ini di 23,7%. Lalu yang berikutnya terakhir ada Poltreking Indonesia. Ini surveinya, keterangannya saya dapatkan sampai dengan tanggal 3 November 2023. Di sini Prabowo masih juga memimpin 40,2% dan untuk Ganjar Pranowo Mahfud MD ada di 30,1%. Sementara untuk Anies Baswedan yakni di peringkat ketiga survei elektabilitasnya dengan 24,4%. Tapi apa hal yang menarik yang bisa kita lihat dari hasil survei ini? Ternyata kalau menurut Poltreking Indonesia ada gap yang cukup jauh, artinya antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud MD ini sempat merenggang begitu. Bedanya kurang lebih hampir 10% begitu pemirsa. Sementara untuk Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ke peringkat di atasnya yaitu adalah Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini cukup dekat 24% ke 30,1%. Ini adalah sejumlah lembaga survei yang melakukan surveinya dalam waktu beberapa belakangan, mulai dari setidaknya bulan Oktober sampai dengan awal November 2023. Tapi dari data-data ini pemirsa, setidaknya ada beberapa faktor yang membuat elektabilitas Prabowo Gibran ini melejit. Karena kalau kita lihat tadi hanya satu yang Ganjar ini sempat melejit, tapi lainnya sisanya ini ke pasangan Prabowo. Yakni menurut peneliti senior Popular Center misalnya, saya kutip pernyataan dari Usep Saipul Ahyar yang menyatakan bahwa dukungan terhadap pasangan dukungan milenial terhadap pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju ini sangat tinggi. Apalagi pasca Prabowo menggait Gibran Raka Buming Raka. Nah, masuknya Gibran juga membuat migrasi dukungan dari relawan Jokowi yang tadinya terbelah, ini antara Ganjar dan Prabowo, kini mayoritas justru lebih banyak ke Prabowo. Tapi senada dengan yang sebelumnya, yaitu Usep Saipul, Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, menyebut ada juga Jokowi Effect. Dan bahkan Jokowi Effect ini bisa menambah elektabilitas hingga 5%. Artinya juga cukup signifikan. Walaupun memang kita tahu sempat ada dinamika di masyarakat terkait dengan putusan kontroversial MK yang dianggap memberikan karpet merah begitu bagi putra Presiden Joko Widodo tersebut untuk maju sebagai cawapres. Tapi hasil elektabilitas ini juga masih bisa naik turun, masih bisa berubah-berubah. Apalagi sejak penetapan atau pengundian nomor urut capres-cawapres masih ada waktu untuk ketiga pasangan ini nantinya berkampanye sampai dengan bulan Februari atau tepatnya tanggal 10 Februari 2024 sebelum nantinya dipilih oleh masyarakat. Kita akan lihat nantinya bagaimana strategi dari masing-masing tim pemenangan calon capres dan cawapres ini untuk bisa mendongkrak suara. Apa saja strategi-strategi dan juga gebrakan-gebrakan yang nantinya mereka akan lakukan menuju nanti 14 Februari 2024. Nanti kami akan hadirkan juga diskusinya bersama juga dengan rekan saya Valencia Melvinci. Ada salah satu calon presiden dan calon wakil presiden yang punya strategi khusus ya Valen ya? Betul, Jester. Nanti jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.